Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sudah melewati minggu-minggu Prapaskah. Meskipun 3 minggu terakhir kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya kita semua tetap bisa menghayatinya dengan baik dan menyiapkan hati kita, diri kita untuk bersama-sama masuk di dalam Pekan Suci atau Pekan Agung. Kita akan memasuki nanti hari Kamis, Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari Paskah di hari Minggu yang akan datang. Dan kita akan tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan memberikan perenungan firman Tuhan yang masih berkaitan dengan Minggu Palmarum di minggu kemarin, atau kisah tentang Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Mari sebelum kita merenungkannya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami masih diberikan kekuatan, kami bisa menikmati pagi ini dengan baik bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur dan kami mau sejenak merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini terus menolong kami untuk kami menjalani hari kami ini dengan baik, dan juga tentunya di dalam masa-masa kami harus banyak berada di dalam rumah kami masing-masing. Berkati kegiatan kami hari ini, baik kami yang ada di dalam rumah maupun juga kami yang harus pergi bekerja. Jaga kami, sertai kami, lindungi kami ya Bapa, supaya kami terus tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sebuah kisah, tentunya hanya penggalan kisah, di dalam Matius 21 ayat 8-9, kisah tentang Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Matius 21 ayat 8 sampai dengan ayat 9, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, kisah Yesus memasuki kota Yerusalem adalah kisah yang penuh dengan kontroversi dan paradoks. Kenapa? Karena meskipun ada banyak orang yang menyambut kedatangan Yesus dengan luar biasa, seperti di ayat 8 sampai dengan ayat 9, ternyata Yerusalem juga adalah kota di mana tinggal para penentang-penentang Yesus. Mereka adalah orang-orang Farisi, mereka adalah orang Saduki, mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka semua ada di dalam Yerusalem. Mereka bergabung, mereka bersama-sama menjadi satu, dan mereka berteriak, enyahkan Yesus. Mereka banyak memakai propaganda agama. Mereka berusaha menjerat Yesus, mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Itu sebabnya saudara tidak mengherankan jika sambutan di gerbang Yerusalem tadi, Hosana, Hosana, kemudian berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Nah saudara, bukankah kita juga bisa mengalami hal yang demikian? Kita mudah berkomitmen dengan Tuhan, kita mudah memuji Tuhan, kita mudah menyanjung Tuhan ketika semua dalam keadaan yang baik, ketika harapan-harapan kita terpenuhi. Tapi sebaliknya kita dengan mudah bisa meninggalkan Tuhan ketika kita kecewa, ketika kita sakit hati, ketika ada banyak harapan yang tidak bisa terpenuhi. Ya, seperti orang-orang pada waktu itu di Yerusalem.
Mereka banyak melihat perbuatan ajaib Tuhan. Mereka melihat mujizat-mujizat yang diperbuat Yesus. Dan mereka tiba pada pemahaman mereka dan keyakinan mereka bahwa Yesuslah Mesias. Yesuslah yang akan menolong, yang akan menyelamatkan mereka. Karena itu mereka berteriak, Hosana, Hosana. Tapi sebaliknya ketika harapan itu tidak terpenuhi, Yesus tidak menampilkan seperti apa yang mereka bayangkan tentang Mesias. Mereka berubah. Mereka tidak lagi berteriak Hosana, Hosana. Mereka berteriak salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Mungkin di dalam masa-masa ini kita mulai mempertanyakan, Tuhan, sampai kapan ini berakhir? Tuhan, sampai kapan saya harus ada banyak di dalam rumah? Tuhan, sampai kapan saya harus tidak bekerja? Tuhan, sampai kapan ini berakhir? Mari saudara kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika mengalami itu, Tuhan Yesus tidak berkecil hati. Yesus mengalami cacian, hujatan, aniaya. Dia terus berjalan menelusuri Yerusalem sampai dengan vonis dan penghakimannya. Yesus tidak mengelak sedikit pun, meski dia tahu bahwa bayang-bayang kematiannya sudah semakin dekat. Dia tidak gentar, dia tetap melanjutkan tugasnya. Dia akan menyelesaikan tugas Sang Bapa, yaitu dia harus menuntaskan misinya untuk mati di kayu salib. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mulai ragu, ketika kita mulai kecewa, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mau berkorban buat kita, buat Anda dan saya juga. Mari saudara kita sama-sama meyakini bahwa apa yang sedang kita alami mungkin adalah bagian dari jalan yang Tuhan siapkan untuk kita, supaya kita makin matang, supaya kita makin dewasa di dalam iman kita masing-masing. Mari kita siapkan diri kita untuk menyongsong Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan, supaya kami harus tetap berpegang teguh hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar bahwa apa yang kami jalani, kami alami tidak mudah ya Tuhan. Tapi kami mau terus menjadi anak-anak-Mu yang dewasa di dalam iman, yang berhikmat, yang mampu melihat semua keadaan dengan sudut pandang iman percaya kami. Tolong kami Bapa, jauhkan kami dari sungut-sungut, dari segala hal-hal yang menjauhkan kami dari Tuhan. Tolong kami untuk semakin kami erat dengan Tuhan, untuk semakin rindu akan firman-Mu dan bersekutu dengan Engkau. Berkati kami dan keluarga kami Tuhan, hari ini dan seterusnya. Kami mau serahkan hidup kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, diri kami, untuk memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Hari Paskah. Tolong kami supaya kami bisa lebih lagi menghayatinya dengan baik, sehingga meskipun kami harus melakukannya di rumah, tapi ibadah-ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.